Robin hanya mengangguk perlahan. Dia tahu bahwa bagi keluarga kerajaan, bangsawan, atau keluarga besar terkemuka, kehormatan lebih penting daripada apapun. Sekarang ayahnya menggunakan pendekatan untuk memindahkan lelang ke dunia nyata. Ini sama seperti memberikan Hana kesempatan untuk mempertimbangkan keputusan besar. Kalau dia nekat hadir dalam lelang itu, maka keluarga Smith tidak akan segan-segan bertindak dengan keras. Kadang-kadang, cara terbaik untuk memaksa lawan membuat keputusan besar adalah dengan memberi mereka pilihan yang jelas. Chandra Smith berharap dengan memindahkan lelang dari online ke offline, Hana akan segera memahami hal tersebut. Pada saat ini, kepala pelayan keluarga Wijaya di Makassar segera mendapat informasi bahwa lelang akan dipindahkan ke acara offline dan segera melaporkannya kepada Hana. Hana terkejut dan bertanya, "Bukankah selama 2 tahun terakhir, lelang seperti ini selalu dilakukan secara online? Kenapa kali ini dipindahkan ke offline?" Kepala pelayan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tahu pasti, tapi sepertinya katanya lelang offline lebih transparan." Hana tidak terlalu memikirkannya. Dia berpikir sejenak lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu kita ikut saja lelang offline. Apakah waktu dan tempatnya sudah ditentukan?" Kepala pelayan dengan cepat menjawab, "Sudah, hari Senin pagi pukul 10 di ruang lelang pavilion harta karun." Hana mengangguk, "Kalau begitu, aku akan pergi langsung ke pavilion harta karun pada Senin pagi untuk mengikuti lelang." Kepala pelayan segera berkata, "Nyonya, aku rasa lebih baik Nyonya tidak pergi." Hana terkejut dan bertanya, "Kenapa?" Kepala pelayan sedikit canggung. Dia membersihkan tenggorokannya lalu menjelaskan, Nyonya, kepergianmu ke Makassar sudah menjadi perbincangan di seluruh Jakarta. Kalau kau tetap pergi ke lelang, itu pasti akan memicu lebih banyak kontroversi." Hana tersenyum dengan tenang dan berkata dengan serius, "Itu hanya akan menjadi kontroversi karena aku belum bercerai dengan Arya Smith. Meskipun aku belum bercerai, aku telah menikah dengannya selama lebih dari 20 tahun, tanpa pernah dekat dengan pria lain. Tapi lihatlah Arya Smith, dia berkata mencintai aku, tetapi dia sudah lama memiliki anak haram di luar. Kenapa perilakunya diterima, sedangkan aku melakukan ini malah memicu kontroversi?" Kepala pelayan dengan enggan berkata, "Nyonya, meskipun masyarakat sekarang menekankan kesetaraan gender, namun dalam banyak hal, perbedaan antara laki-laki dan perempuan tetap ada. Dalam pandangan moral masyarakat elit, pria yang tidak setia sering mendapat toleransi lebih besar. Banyak istri sah bahkan menutup mata terhadap hal itu. Jadi masyarakat pun tidak terlalu terkejut." Sambil berbicara dia melanjutkan, "Nyonya masih ingat seorang sutradara terkenal yang terlibat skandal dengan orang lain? Istrinya bukan hanya tidak marah, namun malah secara terbuka mengatakan suaminya yang dirugikan. Tetapi sebaliknya, kalau seorang wanita bersikap tidak setia, dia pasti akan dihujat habis-habisan oleh publik." Hana tersenyum ringan dan berkata, "Paman, jangan terlalu khawatir. Aku hanya ingin membeli kembali rumah yang pernah ditinggali Sandi. Ini adalah caraku mengenangnya dari lubuk hatiku yang terdalam. Selain itu, aku tidak akan terlibat gosip dengan pria manapun, apalagi memikirkan affair. Kalau publik tidak bisa menerima hal ini, maka aku tidak akan membutuhkan penerimaan mereka." Sang kepala pelayan berkata dengan cemas, "Nyonya, bukan begitu maksudku. Maksudku adalah kau boleh saja membeli rumah itu. Tidak ada masalah. Tapi situasinya sekarang agak sensitif. Nyonya dan Tuan Arya belum resmi bercerai. Jadi menurutku, tidak perlu Nyonya secara pribadi menghadiri lelang itu. Lebih baik aku mencari pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Wijaya untuk menggantikanmu membeli rumah itu. Setelah rumah itu dibeli, kita tidak perlu buru-buru mengurus balik nama. Nanti setelah situasi reda,
atau perceraian Nyonya dengan Tuan Arya Smith sudah selesai, barulah rumah itu dipindah namakan kepadamu. Dengan cara ini, Nyonya tidak akan menjadi bahan pembicaraan orang lain. Hana menggelengkan kepala dengan tegas dan berkata, "Paman, tindakanku mengenang Sandi bukanlah sesuatu yang salah. Jadi aku tidak perlu takut dengan apa yang dikatakan orang lain. Tapi kalau aku memang tidak salah, tetapi memilih diam-diam meminta orang lain menghadiri lelang karena takut menjadi bahan pembicaraan, maka justru itu akan membuat orang berpikir kalau aku merasa bersalah." Sang kepala pelayan merasa sangat kecewa dan berkata, "Nyonya, ada satu hal yang aku tidak pahami. Aku tahu tidak seharusnya aku katakan, tetapi aku tidak punya pilihan selain mengatakannya. Keluarga Smith terkenal sangat kejam dalam tindakan mereka. Apa yang terjadi belakangan ini sudah kau lihat sendiri. Mereka bahkan sanggup mengkhianati darah daging mereka sendiri. Ini menunjukkan kalau keluarga itu hampir tidak memiliki prinsip moral sama sekali. Kalau Nyonya tetap bersikeras menghadiri lelang ini, Nyonya pasti akan menyinggung mereka." Hana mengerutkan keningnya sedikit dan berkata dengan tidak puas, "Aku benar-benar tidak mengerti. Arya Smith menyembunyikan keberadaan seorang anak hasil hubungan gelapnya selama 20 tahun, dan bahkan dengan terang-terangan membiarkan anak itu tinggal di bawah pengawasanku selama beberapa tahun. Kenapa tidak ada yang berpikir kalau keluarga Smith sudah menyinggungku?" Sang kepala pelayan buru-buru berkata, "Nyonya, banyak hal dalam kehidupan sosial kelas atas memang tidak seperti yang kita bayangkan. Dalam masyarakat ini, memang ada perbedaan besar antara pria dan wanita, dan kau tidak boleh mengabaikan perbedaan ini." Hana tersenyum ringan dan berkata, "Paman tidak perlu membujukku lagi. Aku sudah memutuskan. Kalau Paman memang tidak bisa membantu untuk mengaturkannya, maka aku akan mengaturnya sendiri. Intinya, aku harus menghadiri lelang itu, dan aku akan pergi dengan cara yang terbuka dan jujur." Sang kepala pelayan terdiam cukup lama sebelum akhirnya menghela nafas panjang. "Baiklah Nyonya, aku akan mengatur semuanya." Sementara itu di Villa Desilen, Andi Rewa menerima panggilan telepon dari Ibnu Komar. Ibnu Komar berkata melalui telepon, "Puang, lelang pada hari Senin telah dipindahkan secara offline." Andi Rewa bertanya dengan heran, "Oh ya? Kenapa dipindahkan secara offline?" Ibnu Komar menjawab, "Aku sudah menyelidikinya dari berbagai sisi, bahkan meminta informan di Jakarta untuk membantu menyelidiki. Informasi yang aku terima, keluarga Smith tampaknya terlibat dalam hal ini." Andi Rewa mengerutkan keningnya. "Keluarga Smith? Kenapa keluarga Smith mencampuri lelang ini?" Ibnu Komar menjawab dengan jujur, "Aku juga belum tahu. Aku belum berhasil menyelidiki motif mereka. Tapi Puang, kau tetap harus berhati-hati." Ibnu Komar segera menambahkan, "Rumah yang dilelang ini sangat sensitif. Itu adalah rumah lama tempat tinggal orang tuamu. Kalau ada yang berusaha memperebutkan rumah ini, itu membuktikan bahwa mereka memiliki hubungan tertentu dengan orang tuamu. Aku khawatir keluarga Smith bisa mengetahui keberadaanmu. Kalau mereka mengetahui siapa kau, meskipun tidak bisa berbuat banyak, identitasmu tidak akan bisa disembunyikan lagi." Andi Rewa setuju dan berkata, "Apa yang kau katakan itu benar. Lalu di mana tepatnya lelang itu akan diadakan pada hari Senin?" Ibnu Komar menjawab, "Di Paviliun Harta Karun, milik Alfian Budiman." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Aku mengerti. Seingatku Paviliun Harta Karun memiliki ruang VIP. Tolong minta Alfian Budiman untuk menyiapkan satu ruangan untukku. Nanti, biarkan sopirmu menghadiri lelang itu, sementara aku mengamati dari ruang VIP secara diam-diam." Di sisi lain, Alfian Budiman merasa sangat terkejut dan bersemangat setelah mendengar kalau Andi Rewa akan datang ke Paviliun Harta Karun untuk menghadiri lelang. Segera dia memerintahkan untuk menyiapkan ruang VIP terbaik
dan langsung menelpon Andi Rewa. Begitu telepon tersambung, Alfian dengan hormat berkata, "Tuan Andi, aku Alfian Budiman. Mendengarmu akan hadir pada lelang hari Senin. Aku sudah menyiapkan ruang VIP terbaik untukmu." Andi Rewa menjawab dengan tenang, "Terima kasih Tuan Alfian. Tapi tolong jangan ungkapkan identitasku kepada siapapun. Dan pastikan tidak ada yang tahu kalau aku akan hadir di lelang." Alfian segera menjawab dengan tegas, "Tenang saja Tuan Andi. Aku akan mengurus keamanan dengan sangat ketat. Tidak ada orang yang tidak berkepentingan yang akan diperbolehkan masuk, dan wartawan juga tidak akan dibiarkan mendekati pavilion harta karun lebih dari 100 meter. Kau bisa langsung melalui jalur masuk pribadi, dan tidak akan ada identitasmu yang terungkap." Andi Rewa merasa puas dan berkata, "Bagus. Kalau begitu, terima kasih banyak Tuan Alfian. Besok, aku serahkan semuanya kepadamu." Alfian menjawab dengan penuh penghormatan, "Tidak masalah Tuan Andi. Merupakan kehormatan bagiku bisa melayanimu." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Baiklah, kita bertemu besok." Alfian mengangguk dan berkata, "Baik Tuan Andi, sampai jumpa besok." Setelah menutup telepon, Alfian masih merasa agak bingung. Di dalam hatinya, dia berpikir, "Aku benar-benar tidak mengerti kenapa Tuan Andi ingin datang ke lelang ini. Pavilion harta karunku sering mengadakan banyak lelang besar dengan berbagai barang antik yang berharga. Tapi Tuan Andi hampir tidak pernah ikut. Kali ini, lelang ini sepertinya hanya lelang biasa. Kebanyakan barang yang disita oleh pengadilan, seperti mobil bekas dan rumah bekas, tidak ada yang terlalu berharga. Lelang seperti ini tidak mungkin menarik orang-orang hebat untuk datang. Tapi kenapa Tuan Andi, orang yang sangat hebat, ingin datang sendiri? Barang yang dilelang kali ini tidak ada yang terlalu bernilai. Yang paling berharga hanyalah sebuah villa tua yang harganya hanya sekitar 600 juta. Itu pun mungkin tidak sebanding dengan harga pasarnya yang sekitar 800 juta. Tuan Andi tinggal di Villa Desiland, sebuah tempat yang mewah. Rumah seperti itu pasti tidak akan menarik perhatian beliau." Meskipun masih merasa bingung, Alfian tetap merasa sangat bersemangat. Belakangan ini dia sering mendengar tentang orang-orang penting di Makassar yang menerima hadiah obat-obatan dari Andi Rewa, yang konon kabarnya obat tersebut memiliki kemampuan luar biasa, bahkan bisa menghidupkan kembali. Oleh karena itu, Alfian berharap bahwa dengan menjalin hubungan lebih dekat dengan Andi Rewa, dia bisa mendapatkan kesempatan untuk menerima obat yang bisa menghidupkan kembali. Pada hari Senin pagi, Andi Rewa selesai mandi dan berpakaian rapi. Dia sendirian naik taksi menuju pavilion harta karun. Lelang kali ini tidak terlalu mencuri perhatian karena barang-barang yang dilelang tidak ada yang bernilai tinggi, sehingga tidak ada banyak orang yang mengikutinya di Makassar. Namun, jauh di luar kota, seperti di Jakarta, banyak mata yang mengawasi lelang ini. Orang-orang di sana hanya tertarik pada satu hal. Apakah Hana Wijaya, istri dari Arya Smith dan menantu keluarga Smith, akan datang langsung ke lelang tersebut? Beberapa orang berpikir kalau Hana tidak akan hadir, karena mereka percaya bahwa keluarga Smith pasti akan menekan Hana terkait hal ini. Mereka merasa apapun yang terjadi, keluarga Smith tidak akan membiarkan Hana merusak kehormatan keluarga Smith. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa karena Hana sudah berada di Makassar untuk mengunjungi rumah lama Sandi dan bahkan sudah mendaftar untuk menghadiri lelang, maka berdasarkan karakternya, Hana pasti akan hadir. Meski apapun yang terjadi, Hana pasti tetap akan pergi. Maka, beberapa orang mulai bertaruh di Jakarta tentang apakah Hana akan muncul atau tidak. Pada saat yang sama, di kediaman keluarga Wijaya, Hana sudah siap untuk berangkat. Lelang ini sudah menjadi keputusan yang tak terelakkan baginya,
Meskipun keluarga Smith sangat menentang, dia tetap memutuskan untuk berangkat. Pagi-pagi sekali, Josh dan Siva, kedua anak Hana, sudah menunggu di depan pintu kamar Hana. Begitu pintu kamar dibuka, mereka melihat ibu mereka yang sudah berdandan dengan sangat formal. Josh langsung panik dan berkata, "Ibu benar-benar akan pergi ke lelang itu?" Hana mengangguk sedikit dan berkata, "Ibu sudah mendaftar. Bagaimana bisa ibu tidak pergi?" Siva dengan cemas berkata, "Ibu tidak boleh pergi. Temanku bilang, sekarang semua orang di Jakarta sedang mengawasi ibu. Mereka bilang, kalau ibu benar-benar pergi, kehormatan keluarga Smith akan hancur." Hana dengan tegas menjawab, "Kehormatan keluarga Smith bukanlah urusan ibu. Itu urusan keluarga Smith sendiri. Tindakan kakekmu dan ayahmu yang akan menentukan kehormatan keluarga Smith." Siva dengan cepat berkata, "Ibu, aku mengerti maksud ibu, tapi sekarang situasinya berbeda. Keluarga Smith sudah tidak bisa lagi membalikkan keadaan dari beberapa kejadian yang sudah terjadi. Kalau sekarang ibu mundur dari lelang ini, keluarga Smith masih bisa menyelamatkan sedikit kehormatan mereka." Hana menatap Siva dengan serius dan berkata, "Siva, ibu tidak pernah peduli dengan pandangan orang lain tentang ibu, termasuk masalah ini. Jadi mereka boleh berpikir apa saja. Tapi hanya kau yang tidak boleh berpikir seperti itu. Apakah kau tahu kenapa?" Siva tanpa sadar menggelengkan kepala lalu bertanya, "Ibu, kenapa hanya aku yang tidak boleh berpikir seperti itu?" Hana dengan sangat serius berkata, "Mereka pikir ibu harus mengorbankan diri demi keluarga Smith hanya karena ibu seorang wanita yang sudah menikah. Mereka berpikir bahwa sebagai wanita yang sudah menikah, apapun yang terjadi, ibu harus selalu mengutamakan kepentingan keluarga suami ibu. Kalau suami ibu punya selingkuhan, ibu tidak boleh marah besar. Sebaliknya, ibu harus menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja, agar semua orang tahu bahwa ibu selalu mengutamakan kehormatan suami ibu. Di mata mereka, wanita seperti itu adalah wanita yang mengerti keadaan. Tapi menurut ibu, wanita seperti itu sangat menyedihkan. Kenapa ibu harus menekan diri ibu dan menyenangkan orang lain? Kenapa ibu harus mengorbankan diri ibu demi orang lain? Apakah hanya karena ibu seorang wanita?" Hana menatap Siva dengan sangat serius dan berkata, "Siva, ibu tidak pernah berharap kau menikah dengan keluarga yang kaya atau berkuasa. Ibu hanya berharap, apapun yang terjadi, kau selalu bisa menjaga martabatmu. Jangan pernah menjadi wanita yang mengutamakan kebijakan besar yang hanya akan membuatmu menderita. Kalau kau jadi seperti itu, hidupmu tidak akan bahagia." Siva merasa seperti disambar petir. Dia menatap mata penuh tekad ibunya dan tiba-tiba hatinya dipenuhi keraguan. Dia berpikir dalam hati, "Kenapa aku bisa berkata seperti itu kepada ibu? Apakah nanti ketika hal ini terjadi padaku, aku juga akan memaksakan diri seperti ini? Siva, kenapa kau begitu bodoh?" Tanpa sadar dia mengepalkan tangan dan menggertakkan giginya lalu berkata, "Ibu, kalau ibu tetap pergi, aku akan menemani ibu." Pada detik sebelumnya, Siva masih berpikir tentang kehormatan keluarga Smith. Namun dalam detik yang sama, Siva akhirnya menyadari sesuatu yang sangat penting. "Meskipun aku adalah anggota keluarga Smith, aku juga seorang wanita. Kalau hari ini aku tidak bisa dengan tegas berdiri di sisi ibuku saat dia menghadapi masalah ini, bagaimana nanti kalau aku menikah dan menghadapi situasi yang sama? Tidak akan ada yang mau berdiri di sisiku. Masalah ini bukan tentang kehormatan keluarga Smith, tetapi tentang prinsip. Masalah prinsip ini sebenarnya sangat berkaitan dengan siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Tidak bisa hanya karena yang salah adalah pria, lalu wanita harus mengalah dan mengorbankan diri untuk menjaga kehormatan pria itu. Jadi, hari ini aku harus menemani ibu untuk menghadiri lelang ini." Ketika Josh melihat hal itu,
Hatinya terasa sangat tidak berdaya. Sebagai anak pertama dari keluarga Smith, dia bisa melihat perbedaan antara keuntungan dan kerugian. Dari sudut pandang keluarga Smith, demi kebaikan keluarga besar Smith, dia merasa ibu mereka seharusnya tidak menghadiri lelang ini pada saat yang sensitif seperti ini. Namun setelah mendengar banyak penjelasan dari ibu dan adiknya, dia akhirnya sadar bahwa dia tidak bisa hanya memikirkan keluarga Smith tanpa mempertimbangkan perasaan ibunya. Dengan sebuah desahan, dia akhirnya berkata, kalau begitu, aku juga akan ikut menemani ibu." Hana tersenyum dengan penuh kepuasan dan berkata dengan serius, "Josh, lebih baik kau tidak ikut. Biarkan Siva saja yang menemani ibu." Josh dengan cepat bertanya, "Ibu? Kenapa aku tidak bisa menemani ibu?" Hana dengan tegas menjawab, "Kau adalah anak pertama dari keluarga Smith. Pada saat seperti ini, lebih baik kau tidak menambah masalah bagi dirimu sendiri." Josh buru-buru berkata, "Tapi Siva, dia..." Hana mengangkat tangan dan berkata, "Kau berbeda dari Siva." Sebenarnya Josh sudah sangat mengerti. Sebagai anak pertama dari keluarga Smith, di masa depan dia harus berusaha untuk mewarisi keluarga Smith. Kalau dia sampai membuat kesalahan besar di mata kakeknya, itu akan menghalangi peluangnya untuk mewarisi keluarga Smith. Dan dia tidak sependapat dengan Siva yang bisa begitu santai dengan masalah keluarga dan warisan. Josh tidak bisa sebebas itu. Pada saat itu, kepala pengurus rumah pun memberikan nasihat, "Tuan Josh, lebih baik kau mendengarkan kata-kata ibumu dan tidak pergi bersamanya." Josh terdiam beberapa saat dan akhirnya dengan pasrah dia berkata, "Ibu, kalau begitu aku tidak akan ikut ke sana." Setelah berkata demikian, Josh menundukkan kepalanya. Dia merasa malu. Dia tahu meskipun ibunya yang menyuruhnya untuk tidak ikut, tapi sebenarnya dia sendiri yang merasa ingin mundur. Hana seakan memahami apa yang ada di pikiran Josh dan berkata, "Josh, biarkan sopir mengantarmu ke bandara. Ibu sudah mengatur pesawat yang akan terbang tepat pukul 10 dan membawamu kembali ke Jakarta." Josh terkejut. "Hah? Ibu? Aku tidak ingin kembali ke Jakarta." Hana dengan serius berkata, "Kau harus kembali. Pukul 10, ibu akan menghadiri lelang dan kau harus pergi ke Jakarta. Ini juga sebagai pernyataanmu kepada keluarga Smith." Josh langsung panik dan berkata, "Pernyataan apa? Apakah aku harus memberi mereka kesan bahwa aku sengaja berpisah dengan ibu?" Hana menjawab dengan tegas, "Benar. Ini adalah pernyataan sikapmu. Apapun yang ibu lakukan adalah urusan ibu, bukan urusanmu. Kau tidak perlu berada di sisi ibu, dan kau tidak perlu terlibat dalam masalah ini. Kembalilah ke Jakarta untuk memberi pernyataan sikap kepada orang luar dan kakekmu, serta untuk meminimalkan dampak terhadap keluarga kita. Ini juga tidak akan merusak hubungan kita sebagai ibu dan anak. Jadi, kenapa kau tidak melakukannya?" Josh langsung berkata, "Tapi aku tidak ingin memberi pernyataan seperti itu." Hana menghela napas dan berkata sambil tersenyum, "Kau seharusnya lebih dewasa sekarang." Sambil berkata demikian, dia menatap pengurus rumah dan berkata, "Paman, tolong antarkan Josh ke bandara." Pengurus rumah itu langsung mengangguk tanpa ragu. "Baik, Nyonya." Josh buru-buru berkata, "Ibu, aku masih ada urusan penting di Makassar." Hana tersenyum tipis. "Itu tidak masalah. Pesawatmu terbang ke Jakarta pada pukul 10. Kau bisa langsung terbang kembali lagi di sore hari. Yang paling penting adalah agar orang lain melihat sikapmu." Setelah itu, Hana mengingatkan, "Josh, ibu rasa kau sudah cukup mengerti. Jangan buat ibu harus menjelaskan semuanya lagi." Josh menggigit bibirnya karena merasa tidak berdaya. Lalu dia mengangguk. "Baiklah, Bu. Aku akan siap-siap sebentar dan ikut Paman Panji ke bandara." 20 menit kemudian, 2 mobil sedan hitam meninggalkan rumah keluarga Wijaya. Satu mobil menuju ke pusat kota
dan satu lagi keluar dari kota menuju Bandara Internasional Makassar. Di mobil pertama, Hana dan Ziva duduk berdampingan. Ibu dan anak ini sangat mirip. Keduanya bisa dianggap wanita yang sangat cantik. Dahulu Hana dikenal sebagai wanita tercantik di Jakarta. Dia menjadi pujaan banyak pejabat tinggi dan orang kaya di kota itu. Sayangnya meskipun Hana memiliki kecantikan yang luar biasa, dia tetap kalah dari ibu kandung Andi. Ziva masih muda, jadi meskipun tidak seberpengalaman dan mempesona seperti Hana, namun tatapan matanya memberi kesan yang lebih berani dan lebih tajam daripada ibunya. Dalam perjalanan menuju lelang, ibu dan anak itu duduk berdampingan. Hana memandang keluar jendela dengan pikiran yang melayang. Secara tidak sadar, dia teringat pada Sandi dan tanpa sengaja berpikir tentang rumah lama Sandi. Kemudian pikirannya beralih ke pria muda yang dia temui di rumah tersebut. Dia berpikir di dalam hatinya, dia pasti anak Sandi. Kalau bukan, tidak mungkin dia begitu mirip dengan Sandi. Hanya saja dalam 2 hari ini, aku tidak bisa menemukan informasi apapun tentang dirinya. Apakah dia akan datang ke lelang hari ini? Sementara itu di dalam paviliun harta karun, Andi Rewa yang mengenakan masker sekali pakai berjalan memasuki ruang lelang dengan didampingi oleh Alfian Budiman, pemilik paviliun harta karun. Meskipun lelang baru akan dimulai setengah jam lagi, namun Alfian memerintahkan agar semua orang yang ingin berpartisipasi dalam lelang dihentikan di luar pintu masuk. Dia melakukan ini karena khawatir identitas Andi Rewa akan diketahui oleh orang lain. Karena itu mereka harus menunggu Andi masuk ke ruang VIP terlebih dahulu, baru orang lain boleh masuk. Karena paviliun harta karun memiliki beberapa ruang VIP, Andi Rewa pun bertanya kepadanya, "Tuan Alfian, apakah ada orang lain yang sudah memesan ruang VIP hari ini?" Alfian cepat-cepat menjawab, "Ada, seseorang dengan nama Tuan Panji yang ingin memesan ruang VIP. Tapi aku khawatir orang lain di ruang sebelah bisa mengganggu kenyamananmu, jadi aku tidak mengizinkan. Aku menginformasikan keluar bahwa lelang ini tidak begitu penting, jadi aku menutup pemesanan ruang VIP. Kecuali kau, yang lain semuanya duduk di ruang utama." Andi Rewa mengangguk pelan. "Terima kasih Tuan Alfian. Waktunya sudah hampir tiba. Aku bisa mempersilahkan mereka masuk menurutku. Silakan kau lakukan." Alfian membungkukkan badan kepada Andi dan berkata, "Baik Tuan Andi, terima kasih." Lalu dia buru-buru keluar dari ruang VIP. Beberapa saat kemudian, para peserta lelang mulai masuk satu persatu. Andi Rewa duduk di ruang VIP dengan kaca satu arah, jadi dia tidak khawatir orang lain bisa melihatnya. Dia mengamati setiap orang yang masuk dan melihat sebagian besar dari mereka mengenakan pakaian yang sangat biasa. Sepertinya objek lelang kali ini sebagian besar adalah orang-orang kelas pekerja biasa. Tiba-tiba, 2 wanita yang tampak agak familiar masuk bersama. Dari segi usia, keduanya tampaknya tidak jauh berbeda. Wanita yang lebih tua memiliki pesona matang, sementara yang lebih muda juga tampak sangat cantik. Kalau tidak tahu, pasti banyak yang mengira mereka adalah saudara perempuan. Namun Andi Rewa langsung mengenali keduanya. Dia mengenali wanita yang lebih muda itu sebagai Ziva, wanita yang pernah dia selamatkan di Jepang. Sedangkan wanita yang lebih tua adalah Hana, wanita yang pernah dia temui di rumah lama orang tuanya. Andi Rewa memandang mereka dan berkata pelan di dalam hatinya, "Ternyata Hana benar-benar datang ke lelang ini." Sementara itu di rumah keluarga Smith di Jakarta, Robin melapor kepada ayahnya, "Ayah, kakak ipar membawa Ziva pergi ke tempat lelang." Wajah Chandra Smith, sang ayah, tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin. "Apa katamu?" Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Hana benar-benar keterlaluan." Robin bertanya,
Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Chandra Smith menggertakkan giginya dan berkata dengan suara keras, "Karena Hana sama sekali tidak mempedulikan wajah keluarga Smith, maka jangan salahkan aku kalau aku tidak memberi dia kelonggaran." Robin menurunkan suaranya dengan hati-hati dan bertanya dengan nada cemas, "Ayah tidak serius akan bertindak terhadap kakak ipar, bukan? Meskipun kondisi keluarga Wijaya sedang menurun, tetapi secara keseluruhan mereka masih berada di posisi tinggi. Kalau kita bertindak terburu-buru, itu pasti akan membuat keluarga Wijaya menjadi marah." Lalu Robin berbisik, "Sekarang seluruh Jakarta sedang melihatnya. Kalau kita bertindak sekarang, semua orang pasti tahu itu adalah kita yang melakukannya." Chandra Smith mendengus dingin dan berkata, "Aku tidak takut orang lain tahu. Sebaliknya aku malah takut kalau mereka tidak tahu. Hana Wijaya, wanita itu tidak pernah belajar dari kesalahan. Kalau kita tidak melakukan apapun, orang luar akan berpikir keluarga Smith bisa dihina sesuka hati tanpa membalas." Kemudian Chandra Smith dengan cepat mengibaskan tangannya. Matanya penuh dengan kebencian dan dia berkata, "Selama kita membersihkan jejak dengan baik dan tidak meninggalkan bukti nyata, meskipun seluruh dunia tahu itu adalah perbuatan kita, memangnya apa yang bisa mereka lakukan?" Robin buru-buru bertanya, "Ayah, siapa yang akan kita suruh bertindak?" Chandra Smith membuka mulutnya. "Aku sudah mengatur semuanya sebelumnya. Sebenarnya aku berharap kalau saja Hana tidak pergi ke lelang ini, aku juga tidak akan mempersulitnya. Tapi karena dia tidak tahu diri, jangan salahkan aku yang tidak memberi ampun." Robin kembali bertanya, "Lalu bagaimana dengan Siva?" Chandra Smith dengan santai menjawab, "Aku sudah memberitahu mereka. Mereka tidak akan melakukan apa-apa pada Siva." Kemudian Chandra Smith bertanya, "Ngomong-ngomong, apakah Josh juga ikut pergi?" Robin menggelengkan kepalanya. Mereka tidak menyebutkan Josh, jadi sepertinya dia tidak ikut pergi. Di sisi lain, Tio buru-buru berkata, "Ayah, Josh sudah di Bandara Makassar. Pesawatnya terbang kembali pada pukul 10. Ketika Chandra Smith mendengar ini, dia merasa sedikit lega, lalu berkata, "Ternyata Josh tidak mengecewakanku dengan nama yang aku berikan kepadanya. Seorang yang tahu mana yang benar dan salah, itulah yang terpenting." Robin buru-buru berkata, "Ayah, kalau ayah benar-benar berniat untuk menghukum kakak ipar, kita harus mencari cara untuk menenangkan perasaan Josh. Kalau tidak, aku khawatir anak itu bisa melakukan sesuatu yang bodoh." Robin berbicara dengan penuh arti. Tujuan utamanya adalah memastikan kalau ayahnya merasa marah terhadap keluarga besar Arya Smith. Dia berpikir, hanya membuat ayah marah terhadap kakakku tidak cukup. Karena ayah masih sangat sehat, sangat mungkin dia akan langsung melompati kami dan memberi posisi ketua keluarga kepada generasi berikutnya. Kalau ayah memberi posisi itu kepada Josh, apa gunanya aku menjatuhkan kakakku? Setelah ayah memberi posisi itu, Josh akan mengalahkanku. Oleh karena itu, aku harus membuat ayah kehilangan kepercayaan pada Josh. Karena itulah Robin dengan sengaja menyarankan agar ayahnya lebih berhati-hati dengan perasaan Josh, dengan tujuan agar ayahnya menyadari bahwa kalau dia bertindak terhadap ibu Josh, hubungan dengan Josh akan rusak selamanya. Ini adalah dendam yang tidak bisa dilupakan oleh siapapun. Robin merasa kalau ayahnya menyadari hal ini, ayahnya tidak akan memberikan kesempatan lagi kepada Josh, karena itu berarti membiarkan ular berkembang. Dan ternyata raut wajah Chandra Smith terlihat sangat buruk. Kata-kata Robin memang semakin membuatnya sadar bahwa kalau dia memutuskan untuk bertindak terhadap Hana, maka keluarga besar Arya Smith pasti akan berbalik melawannya. Namun dia juga sangat tahu bahwa kalau dia tidak bertindak terhadap Hana, harga diri keluarga Smith akan hancur berantakan. Dia tidak bisa membiarkan Hana bertindak semena-mena seperti ini. Kalau harga diri keluarga Smith bisa diinjak-injak oleh seorang wanita seperti itu, bagaimana mungkin keluarga Smith bisa mempertahankan posisi dan martabat mereka? Memikirkan hal ini, dia dengan dingin berkata, "Setelah masalah ini selesai,
Suruh Josh pergi ke Australia untuk bertemu dengan kakakmu, dan setelah itu jangan kembali lagi." Mendengar hal ini, seketika Robin merasa sangat gembira. Dia bergumam di dalam hatinya, "Kalau ayah menyuruh Josh pergi ke Australia untuk bertemu dengan kakak, itu sama saja seperti mengirim mereka berdua ke pengasingan. Mereka berdua tidak akan pernah punya kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi penerus keluarga Smith. Mereka hanya akan bisa hidup di Australia dan menunggu mati. Kalau seperti ini, aku akan menjadi pilihan terbaik untuk menggantikan posisi ayah. Ini sangat menyenangkan, sangat menyenangkan."